Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menampilkan hasil percobaan praktikum kelompok kami pada modul 8 KP1 dan KP2 tentang listrik dan magnet. Percobaan pertama adalah muatan listrik. Berikut alat dan bahan yang kami gunakan. Yang pertama, 2 buah bola pingpong, benang jahit, lembaran wol, tas plastik, isolasi, sisir plastik, dan potongan kertas yang kecil-kecil. Cara kerja pertama: gosokkan plastik pada kayu wol, kemudian dekatkan pada bola pingpong. Bola pingpong tampak tertarik pada plastik seperti ada energi magnet di dalamnya. Langkah selanjutnya, gosoklah sisir plastik pada rambut dan kemudian dekatkan pada potongan-potongan kertas yang terletak di atas meja. Amatilah apa yang terjadi. Ternyata potongan-potongan kertas saling menempel pada permukaan sisir yang digosokkan pada rambut tadi untuk beberapa saat, dan kemudian satu persatu melepaskan diri. Percobaan selanjutnya adalah gosoklah kedua bola pingpong pada permukaan kain wol. Kemudian perhatikan apa yang terjadi. Dari pengamatan, kedua bola pingpong tampak saling tarik-menarik. Berikut hasil dari video yang berhasil kami perlambat. Kesimpulannya adalah: 1. Sisir yang digosok-gosokkan pada rambut garing akan bermuatan listrik. Karena muatan listrik itulah sisir memiliki kekuatan untuk menarik potongan-potongan kertas kecil. Pada kegiatan ini terjadi gaya elektrostatistik. 2. Bola pingpong yang digosokkan dengan wol akan bermuatan listrik, sehingga antara bola satu dengan bola yang lain akan dapat tarik-menarik. Percobaan arus listrik dan tegangan listrik. Tujuannya adalah: 1. Menjelaskan aliran arus dalam suatu rangkaian listrik. 2. Menjelaskan pengaruh tegangan terhadap suatu rangkaian. Alat dan bahan yang kami gunakan adalah baterai 1,5 volt 3 buah, kabel penjepit secukupnya, bola lampu 2,5 volt dan 3,6 volt, kabel, dan terakhir gunting. Percobaan pertama, arus listrik. Berikut gambar desain rangkaian. Langkah kerja pertama adalah menyusun 3 buah baterai secara seri. Pasangkan bola lampu seperti pada desain gambar. Jika lampu menyala, menandakan adanya aliran arus dari kutub positif menuju kutub negatif. Berikut hasil percobaan kami. Ternyata dari rangkaian yang kami buat, kedua lampu bisa menyala dengan terang. Hal itu menandakan rangkaian yang dibuat terjadi aliran arus dari kutub positif menuju kutub negatif dengan indikator lampu yang menyala. Uji jenis bahan untuk menunjukkan apakah benda-benda berikut ini termasuk konduktor ataukah bukan. Uji dilakukan dengan menyambungkan satu persatu bahan pada rangkaian yang telah kita buat tadi. Bahan pertama adalah kawat besi. Dari hasil percobaan menunjukkan kedua lampu berhasil menyala. Pada bahan sendok, lampu juga menyala. Saat dihubungkan dengan sebatang kayu, lampu tidak menyala. Dihubungkan dengan karet penghapus, lampu juga tidak menyala. Saat dihubungkan dengan grafit, lampu menyala. Dihubungkan dengan kertas, lampu tidak menyala. Dihubungkan dengan bahan plastik, lampu juga tidak menyala. Saat dihubungkan pada air keran, lampu menyala. Dan yang terakhir, saat dihubungkan dengan air garam, lampu juga menyala. Berikut tabel pengamatan. Benda-benda yang jika dihubungkan dengan rangkaian dapat menyalakan lampu, itu artinya benda-benda tersebut dapat menghantarkan listrik atau disebut konduktor. Di antaranya kawat besi, kawat tembaga, sendok, grafit, air keran, dan air gas. Sedangkan kayu, karet penghapus, kertas, dan tas plastik tidak dapat menyalakan lampu, dan itu artinya keempat benda tersebut bukan konduktor. Percobaan kedua tentang tegangan listrik. Desain rangkaian pertama. Setelah rangkaian berhasil dibuat, kemudian tutuplah saklar. Amati apakah lampu dapat menyala.
Ternyata lampu tidak bisa menyala. Pembahasannya adalah hal ini bisa terjadi karena tidak ada aliran arus listrik dari kutub positif ke kutub negatif yang dibuktikan dengan hanya terdapat satu kutub yang disambungkan pada kabel. Model rangkaian kedua. Buatlah rangkaian seperti pada desain kedua. Kemudian tutuplah saklar apakah lampu yang menyala terang atau sangat terang atau bahkan redup. Ternyata nyala lampu yang dihasilkan sedikit redup. Desain rangkaian ketiga. Dari desain kedua, coba bandingkan dengan desain ketiga. Dari hasil percobaan, desain ketiga menyala lebih terang daripada desain kedua tadi. Kesimpulannya adalah rangkaian kedua dan ketiga menunjukkan nyala lampu yang berbeda. Rangkaian ketiga lebih terang daripada nyala lampu pada rangkaian kedua karena perbedaan tegangan yang dihasilkan. Rangkaian 2 hanya menggunakan satu baterai, sedangkan rangkaian ketiga menggunakan 2 baterai. Hasil pengamatan: 1. Rangkaian 1 atau A tidak menyala. 2. Nyala lampu pada rangkaian B atau rangkaian 2 tidak terlalu terang. 3. Rangkaian C atau rangkaian 3 menyala terang. Hal ini dikarenakan jumlah baterai atau sumber energi pada rangkaian C lebih banyak daripada rangkaian B. Percobaan ketiga, percobaan energi listrik. Berikut model rangkaian yang akan kami buat. Setelah rangkaian berhasil kita buat, kemudian tutuplah saklar S dan biarkan selama 2 menit. Setelah 2 menit, letakkan pentul korek api pada lilitan kawat. Perhatikan apa yang terjadi. Setelah 2 menit tidak terjadi reaksi apapun pada korek api. Hanya saja ketika disentuh, kawat terasa sedikit hangat. Kegiatan berikutnya adalah mengukur temperatur kawat pada saat saklar terbuka. Skala yang ditunjukkan oleh termometer adalah 35,7 derajat Celcius. Kemudian kita ukur temperatur kawat pada saat saklar tertutup. Suhu yang ditunjukkan oleh termometer adalah 36,3 derajat Celcius. Kesimpulan dari kegiatan ini adalah: 1. Tidak ada perubahan pada korek api, lilitan kawat, dan baterai terasa hangat. 2. Pada saat saklar tertutup, skala yang ditunjukkan termometer adalah 35,7 derajat Celcius. 3. Pada saat saklar tertutup, skala yang ditunjukkan termometer adalah 36,3 derajat Celcius. Ini menunjukkan adanya kenaikan suhu pada saat saklar tertutup daripada pada saat saklar terbuka. Kegiatan praktikum 2 tentang kemagnetan. Yang pertama, percobaan bentuk medan magnet. Tujuan kegiatan ini adalah menunjukkan bentuk medan magnet sebuah magnet batang dengan serbuk-serbuk besi. Berikut alat dan bahan yang kami gunakan. Yang pertama, magnet batang, serbuk besi, dan kertas karton. Dari percobaan dengan meletakkan serbuk besi di atas kertas dan menggoyang-goyangkan di atas magnet, berikut medan magnet yang terbentuk. Medan magnet yang terbentuk tampak sedikit tidak beraturan. Pembahasannya adalah rapatnya garis-garis serbuk besi menunjukkan kekuatan medan magnet, dan area yang kurang rapat menunjukkan kekuatan magnet di titik itu tergolong lemah. Bentuk medan magnet yang terbentuk kurang beraturan, lebih cenderung mengikuti bentuk magnet batangnya. 2. Percobaan mengamati gejala medan magnet. Alat dan bahan yang kami gunakan adalah kabel secukupnya, baterai 1,5 volt 4 buah, bola lampu 2,5 volt dan 3,6 volt atau 0,007 ampere, dan yang terakhir kompas. Berikut desain rangkaian yang akan kami buat. Buat rangkaian seperti pada gambar, kemudian letakkan kompas dan hubungkan dengan kabel-kabel pada rangkaian. Pastikan dalam kompas tersebut terdapat penghantar listrik. Alirkan arus listrik ke dalam penghantar dengan menutup saklar. Jika lampu menyala, itu menandakan terjadi aliran arus pada rangkaian tersebut.
Sekarang kita perhatikan sama-sama apa yang terjadi pada jarum kompas. Pembahasannya adalah 1. Pengaruh arus listrik mempengaruhi medan magnet. 2. Arus listrik membuat kompas bergerak menyimpang. 3. Pergerakan jarum kompas searah dengan perputaran arah jarum jam. Percobaan ketiga adalah mengamati sifat-sifat magnet. Berikut alat dan bahan yang kami gunakan: 2 buah magnet batang, benang secukupnya, dan klip besi sebagai benda-benda yang dapat ditarik magnet. Gambar desain percobaan. Hubunglah salah satu magnet dengan menggunakan benang, kemudian dekatkan kutub selatan magnet pada magnet yang digantung dengan kutub selatan magnet pada magnet yang dipegang. Selanjutnya, dekatkan kutub utara magnet yang dipegang pada kutub selatan magnet batang yang digantung secara perlahan-lahan. Amati apa yang terjadi pada magnet batang yang digantung. Pembahasannya adalah 1. Kutub selatan dan selatan jika didekatkan akan saling menjauhi. Itu artinya kutub sejenis jika didekatkan akan saling tolak-menolak. Yang kedua, kutub utara dan selatan jika didekatkan akan saling mendekat atau tarik-menarik. Itu artinya kutub tidak sejenis jika didekatkan akan saling tarik-menarik. Demikian itu adalah sifat-sifat magnet yang bisa kita dapatkan dari hasil percobaan. Percobaan terakhir adalah percobaan 4 tentang cara membuat magnet. Tujuan kegiatan ini adalah dapat membuat magnet dengan cara gesekan, elektromagnetik, dan magnet induksi. Berikut adalah alat dan bahan yang kami gunakan: klip kertas 3-5 buah, magnet batang 1 buah, kabel kecil berukuran 1 meter 5 buah, baterai 1,5 volt 4 buah, paku besi 4 buah, dan isolasi secukupnya. Pertama, membuat magnet dengan cara gesekan. Siapkan sebuah paku besi yang bukan magnet, lalu dekatkan ujung paku tersebut pada beberapa klip kertas. Amati apakah paku tersebut dapat menarik klip kertas. Langkah kedua adalah gesekkan paku besi pada sebuah magnet batang dengan satu arah saja secara berulang-ulang, kira-kira 10 detik lamanya. Dekatkan batang paku besi yang telah digosok pada beberapa klip. Amati apa yang terjadi pada klip. Lakukan hal yang sama seperti pada percobaan kedua, tetapi dalam waktu yang lebih lama. Misalnya, lakukan selama 40 detik. Amati apa yang terjadi pada klip tersebut. Dekatkan paku yang telah digosokkan pada magnet selama 40 detik tadi pada klip kertas. Perhatikan apa yang terjadi. Pembahasan dari kegiatan ini adalah 1. Paku besi yang tidak digosok magnet tidak dapat menarik klip kertas. 2. Paku yang digosok magnet selama 10 detik dapat menarik klip kertas. 3. Paku yang digosokkan magnet selama 40 detik dapat menarik klip kertas lebih lama daripada paku yang hanya digosokkan selama 10 detik. Hal ini menunjukkan magnet bisa dibuat dengan cara gesekan, yaitu menggesekkan paku pada permukaan magnet. 2. Membuat magnet dengan elektromagnetik. Berikut desain rangkaian yang akan kami buat. Tutuplah saklar, lalu dekatkan sebuah paku yang lain pada paku yang dililitkan kumparan. Amatilah apakah paku tersebut sudah menjadi magnet. Pembahasan dari kegiatan ini adalah cara lilitan pada paku yang dihubungkan pada kutub positif dan negatif baterai dapat menghasilkan energi elektromagnetik yang dapat menarik benda logam seperti paku. Ini adalah salah satu cara membuat magnet, yaitu dengan cara elektromagnetik. Sekian laporan praktikum dari kelompok 2. Terima kasih sudah menyaksikan.